Kalau kita baca Al-Quran, menemukan ayat seperti terulang, itu dalam tafsir tidak disebut pengulangan, tapi disebut penguatan. Jelas? Misal, di surat Ar-Rahman, surah 55, kita kan temukan ayat-ayat yang seperti berulang kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sholat itu bacaannya selalu unik. Selalu unik. Yang pertama, ada seperti pengulangan. Ya, ingat, kalau kita baca Al-Quran, menemukan ayat seperti terulang, itu dalam tafsir tidak disebut pengulangan, tapi disebut penguatan. Jelas? Misal, di surat Ar-Rahman, surah 55, kita kan temukan ayat-ayat yang seperti berulang kan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Itu kalau teman-teman ngaji tafsir, indahnya, setiap fabi ayyi ala, satu kedua itu beda. Yang ketiga beda dengan 2 dan 1. Yang keempat beda dengan 3, 2 dan 1. Walaupun kalimatnya dibaca sama, tapi maknanya berbeda. Dalam sholat, Anda pun temukan pengulangan-pengulangan dalam bacaan-bacaan doa, ya kan? Yang sifatnya terasa seperti sama bacaannya, tapi fungsinya berbeda. Kenapa? Yang pertama, ternyata kalimat yang dibaca berulang itu dalam lafadznya adalah pembuka kehusyuan kita dalam berdoa. Sehingga ketika kalimat Subhana Rabbi yang di ruku' dibacakan kembali dalam Subhana Rabbi yang disujud, itu maknanya beda. Di ruku' kan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Di sujud Subhana Rabbiyal A'la. Kok sama-sama Subhana Rabbi? Karena kadang-kadang ada orang dari ruku'nya khusyuk, pas i'tidal nggak khusyuk lagi. Ya, karena setan sudah bertekad. Ini dalam hadis sahih ya di Abu Daud. Aku akan selalu tanamkan kepada setiap anak Adam yang sedang sholat informasi apapun yang ada di kepalanya. Tanamkan semua. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada didapati orang sholat lupa sedang berapa rakaat dia mengerjakan sholatnya. Karena itu saat ruku kita bisa nangis tuh. Tapi ketika i'tidal itu bisa senyum sendiri. Karena semua dimasukin. Ya, karena itulah ketika sujud kita mengulang kalimat tadi dengan rasa yang sama untuk menguatkan kembali tekad kita sebelum berdoa lagi. Nah, pertanyaan keduanya, apakah boleh kita mengulang kembali permohonan yang disampaikan dalam sujud? Boleh. Karena tidak ada batasan dalam doa. Ya, ditambahkan boleh, diulang untuk dikuatkan pun boleh. Ya, dan dalam sujud kalimat nabinya tegas sekali. Innama aqrabal 'abdi min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Nggak ada keadaan terdekat seorang hamba dengan Rabbnya kecuali saat sujud. Maka perbanyak doa. Perbanyak itu bisa menegaskan apa yang disampaikan dalam rukuk. Ya, bisa melengkapi apa yang kemudian tadi belum dibacakan. Atau kita mengoptimalkan, ya Allah. Ya, kita hanya memuji saja. Engkau maha mengetahui apa yang aku mohonkan kepadamu. Maka aku sangat memuji apa yang kau kabulkan kepadaku. Ampuni aku ya Allah bila selama ini doa-doa yang aku panjatkan kepadamu belum terkabulkan. Bukan karena kurangnya rahmatmu, tapi kurangnya kemampuanku untuk mensyukuri semua nikmat yang kau berikan kepadaku. Tunduk. Nah, itu yang dinamakan fungsi ke-8 dalam sujud. Sujud itu ada 7 anggota tubuh yang menempel dan 1 yang menyertai, yang ke-8. Yang 7 itu nanti kening, 2 telapak di tangan 3, 2 di lutut 5, dan jemari di 2 kaki itu, 2 kakinya 7, plus hatinya yang ke-8. Ya. Jadi kalau saya kembali kepada apa tadi yang disampaikan, ditanyakan, silahkan ungkapkan senyamannya. Kadang-kadang kita bisa merasakan sebelum kita sampaikan, Allah Maha mengetahui. Ya. Kalau saya biasanya, kalau baik silahkan diikuti. Saya biasanya kalau sujud tidak banyak mintanya. Saya hanya mengatakan, ya Allah, Engkau Maha mengetahui tentang hamba-Mu ini. Hamba mohon ampun. Ya, karena banyak yang kurang mampu hamba syukuri dari segala nikmat kau berikan dan kurang taubat kepadamu dari kesalahan yang hamba perbuat. Sudah itu aja. Alhamdulillah selama ini nggak ada masalah gitu. Ya, kurang lebih demikian. Mohon maaf kalau terlampau panjang. Allah Ta'ala alam bis.